Kakak kita minum dulu ya. Siap. Baik, Ya. Habis baru kita lanjut tuh. Persoalan politik yang kemudian Kakak kita perlu tahu bahwa 2 hari terakhir ini kan Partai Demokrat dan juga Partai Koalisi Nasdem Indonesia Perubahan. ya, Untuk perubahan ya. ya. Yang Partai mengusung Demokrat dengan Partai Nasdem akhir-akhir ini kan dia agak panas. PKS. Setelah Caimin diisukan bergandeng dengan Pak Anies Oke. untuk maju sebagai capres dan cawapres di tahun 2024 ini. Dan Partai Demokrat pada akhirnya sepertinya menarik diri dari koalisi. Dan nanti kita lihat lagi sebentar lagi kira-kira Partai PKS ini apakah masih dia bertahan dengan posisi yang ada, ataukah nanti kemudian dia juga menarik diri dari koalisi tersebut. Bagaimana tanggapan Kare soal Partai Demokrat dan Partai Nasdem yang kemudian semakin panas ini terkait dengan Pak Anies ini? Pak Anies. Ya. Oke, baik, Kena Kumis. Teman-teman Infosa yang luar biasa. Kali ini kita bicara soal polemik koalisi ya. Ya, betul. Jadi yang pertama adalah Kena polemik koalisi ini semua orang tahu. Ya. Tapi kalau mau ditanya apa saran, apa pandangannya, kita ini kan orang luar ya, tidak berafiliasi dengan salah satu partai atau salah satu kandidat baca pres sebelum bakal calon wakil presiden. Ya. Maka kalau saya ditanya, saya cuma sampaikan bahwa Anies salah melangkah. Pak Anies ini. Ya, Dia salah melangkah. jauh sebelum 2 hari sebelum putusan itu saya sudah sampaikan di beberapa platform media bahwa ketika ditanya teman-teman wartawan, saya bilang Anies itu harusnya memilih itu bukan Caimin. Oke. Harusnya memilih, kalau mau lihat situasi hari ini, kalau mau memilih itu harusnya saya saranin, Iya. saya bilang harus memilih mantan purnawirawan Polri. Oke. Kenapa? Karena ketika Anies memilih, maka hal yang harus perlu dicatat bahwa Pak Anies Baswedan atau Bang Anies Baswedan akan memberikan catatan sejarah di Republik ini. Karena mohon maaf, dari institusi kepolisian Oke. itu sampai Indonesia merdeka sampai hari ini belum ada tokoh purnawirawan yang jadi presiden maupun wakil presiden. Nah, itu sejarah. Purnawirawan ya. Ya, purnawirawan bukan yang aktif. Oke. Nah, ada beberapa nama memang sudah kemarin saya sebut, kalau kena searching di beberapa media online, ya ada itu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah saya baca berita dan lain sebagainya, bahwa banyak teman-teman dari pengamat, mereka mengatakan bahwa banyak yang sih bilang Anies ini salah melangkah. Yang gini, pertimbangan Anies yang saya baca adalah untuk mengambil suara Nahdliyin dari Jawa Timur. Iya kan, Nahdlatul Ulama kan, NU lah, ngambil suara NU dari Jawa Timur karena Caimin ini dari sana. Cuman ingat, Caimin ini dia punya catatan sejarah yang paling buruk di bangsa ini, yaitu melawan omnya kalau nggak salah ya, Pak Kiai Haji almarhum, semoga beliau sehat selalu, almarhum Gus Dur, mantan presiden kita. Itu kan catatan sejarah yang paling buruk di Republik ini bagi saya untuk seorang Caimin. Begitu, itu yang pertama. Yang kedua, ketika ini catatan sejarah ini dibuka kembali, masyarakat kecil, apalagi mohon maaf, di Nahdliyin ini kan nggak satu. Pasti ada faksi-faksi dong. Vaksinnya dari Gus Dur gitu. Gus Dur ini salah satu tokoh utama di NU, mulai dari kakeknya. Artinya dia punya pengikut, dia punya, kalau bahasa kerennya tuh fans, iya kan? Nah, yang ideolog, mereka ini kan berjuangnya ideologi gitu loh. Artinya bahwa dengan melihat alasan Bang Anies Baswedan mau mengambil ini sebagai alasan bahwa biar mengambil suara Nahdliyin, itu salah. Nah, itu sudah yang kedua. Yang ketiga adalah Muhaimin ini partai. Dia ini bukan mewakili warga Nahdliyin.
Karena warga Nahdien itu mereka ada di bawah naungan langsung yang ada di kampung-kampung, termasuk di Seram bagian timur. Ya kan? Masyarakat kecil itu Nahdien. Ya, mereka ini di bawah NU begitu, yang dibina oleh Nahdlatul Ulama selama ini begitu. Jadi mereka tidak berafiliasi, banyaknya tidak berafiliasi dengan partai. Lalu bagaimana kita diklaim bahwa Muhaimin ini akan mengambil suara Nahdien? Nah, itu sudah jauh itu dari harapan. Jadi makanya di awal tadi saya bilang Bang Anies atau Pak Anies salah mengambil wakil atau salah ambil langkah ya. Ya, salah ambil langkah begitu. Sejak awal itu, sebetulnya sejak awal sudah salah melangkah. Ya, harusnya kalau mau memang, kalau enggak AHY ya ambil aja. Kenapa bilang kalau AHY itu menarik? Bagi saya lihatnya menarik ketika Anies mengambil AHY. Kenapa? AHY itu anak muda, bos. Iya kan? Bapaknya ini mantan presiden 10 tahun. Ini bisa dijadikan sebagai kekuatan di luar partai, iya kan? Untuk bisa mengambil suara dari situ. Kenapa kalau ambil Caimin, internal Nahdien atau keluarga besar Nahdien aja udah pecah. Begitu. Nah, selanjutnya Kena, kalau kita baca berita kan dirilisnya Demokrat itu adalah ini Anies pengkhianat. Ya enggak? Ya. Terus Surya Paloh dengan Anies, iya sama Anies. Mereka berkhianat karena mereka tidak koordinasi. Bagi saya, mau mereka satu menuduh satu pengkhianat atau enggak bukan urusan kita. Sebagai rakyat ini bukan urusan kita. Tetapi saya mau kasih tahu, mau komentarin melihat situasi itu bahwa memang begini, sama kayak pacaran Kena. Kita ini sudah ketemu, terus kita dari hati ke hati ngobrol, gue sayang sama lo, gue cinta. Kenapa lo sayang sama gue gitu? Karena lo ganteng, lo manis, lo perhatian gitu. Gue selama ini jadi perempuan cantik, belum dapat laki-laki seperti Kena gitu loh. Iya kan? Gue nggak dapat Kena. Loh, kan masih banyak laki-laki di luar sana hitam manis. Bukan. Kena ini perhatiannya beda. Saya ketemu Kena adalah saya lagi dalam pulang kerja capek. Pas saya ketemu Kena itu kayak saya lega begitu. Si kata si perempuan. Nah, lalu akhirnya kita berjanji dan kita bangun komunikasi lebih dari 1 bulan. Akhirnya Kena nembak, bagaimana kalau kita pacaran dan kita menikah? Pada tingkat yang lebih serius. Ya. Akhirnya si perempuan cantik tadi bilang, ya udah bang, gua juga udah jatuh cinta. Akhirnya apa, kita sudah sepakat, sudah serius. Ya, tinggal bagaimana ini kita bawa. Mungkin waktu itu ya akad juga sudah begitu. Tinggal bagaimana kita jadi akad. Kalau anggap saya belum ada akad, ya sudah kita akad, selesai akad, ya udah kita melangsungkan berjuang untuk bagaimana rumah tangga dan mencetak generasi bangsa ini lewat pernikahan ini tadi. Analogi ini. Iya, lewat pernikahan tadi begitu. Akhirnya kita menikah dan mencetak generasi bangsa. Tiba-tiba Kena bilang menghilang, nggak ada kabar. Tiba-tiba Kena sudah ketemu perempuan lagi, ya enggak? Baru Kena utus orang lain datang. Dinda, posisi rapat, ini perintah, datang kamu pergi sana, bilang ke Bung Rey, ya, bilang ke Caca itu, Caca ini cewek tadi kan, Caca itu, saya mohon maaf, saya sudah dapat laki-laki lain, perempuan lain, jadi begini. Nah, menurut Kena, itu laki-laki itu Kena tadi posisi itu berkhianat atau tidak? Ya tentu kan. Apalagi dari awal kan mereka sudah menjalin sebuah hubungan ya. Ini analogi ya? Iya, analogi. Perkenalan, lalu kemudian mereka sudah saling jatuh cinta satu sama lain. Sampai menikah loh, tinggal menikah dan buat anak. Sampai pada memutuskan, sampai pada tingkat yang lebih serius, itu menikah. Ya kan? Nah, setelah mereka sudah menikah nih. Mereka sudah menikah, lalu tiba-tiba si laki-laki tadi karena dengan berjalannya waktu, dia
mendapatkan seseorang yang Iya, si ada di gadis luar lain. sana. Ya. Tiba-tiba dia jatuh cinta dengan itu juga, dengan si perempuan tadi, dan dia terpengaruh dengan rayuan gombal mautnya itu si Iya. perempuan tadi. Nah, sehingga dia memutuskan bahwa oke lah, saya mengakhiri hubungan saya dengan pasangan saya yang lama karena memang kamu lebih menarik, lebih tepat, dan sepertinya dengan saya kita lebih pas untuk membangun hubungan ini agak lebih awet ke depan. Tapi kemudian kalau misalnya keputusan yang diambil oleh si laki-laki tadi, dan apalagi dia mengutuskan orang untuk datang menyampaikan itu kan tidak etis, Pak. Tidak? Ya, tidak etis. Iya. Seharusnya laki-laki dia datang sendiri nih. Dia datang sendiri menemui pasangannya dia, lalu Ya. kemudian bercerita atau menceritakan persoalan yang sebenarnya. Apakah kemudian nanti pasangan dia yang lama itu dia terima atau tidak, itu kan urusan lain. Beda lagi nanti. Tapi minimal dia punya Artinya etikat resiko baik. dia harus Nah, sudah siap gitu loh. dia punya etikat baik, dan juga kemudian dia punya Ya komitmen sebagai dia punya laki-laki komitmen lah. sebagai laki-laki tadi. Jadi itu lebih baik, Lebih ya. elegan. Lebih elegan begitu. Kelaki-lakiannya ada. Ya, begitu. meskipun pada akhirnya dia Sakit hati. melakukan perselingkuhan di Ya. luar itu. Walaupun nanti si laki-laki tadi sakit hati, begitu nggak ada masalah kan? Bukan laki-laki yang sakit hati, perempuannya yang sakit hati. Si perempuan yang tadi sakit hati. Meskipun dia yang sakit hati, tapi kan itu udah urusan Ya nanti aja lah. nanti aja. Ya, tapi kemudian minimal dia punya etikat baik, dia punya nawar yang bagus. Dan lebih penting daripada itu kita membangun silaturahmi yang Nah. baik, bukan saling memfitnah. Begitu. Menjadi problem hari ini Kena adalah akhirnya apa yang terjadi di kubu koalisi. Anies tadi itu dilihat dari luar bagus, baik, dan Surya Paloh pun selanjutnya. Akhirnya hari ini kebobrokan Pak Anies Baswedan itu dimunculkan semua gitu loh. Oke. Sama si Demokrat ini. Iya, sama Demokrat kan. Contoh apa? Rahasia-rahasia dia menelpon apa namanya AHY, Suratnya juga kemudian dibongkar juga. apa namanya, bahwa ini mimpilah, ini guru saya, ya kan begitu ceritanya. Yang sudah beredar kan, Ya. Terus sampai surat tangan meminta. AHY sebagai wakilnya. Ya, ini kan akhirnya dibongkar. Kita nggak tahu 2-3 hari atau 2-3 minggu atau 2-3 bulan ke depan apalagi yang terbongkar kan kita nggak. Ingat loh bos, Oke. ingat bahwa mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Dewan Pembina kalau nggak salah Partai Demokrat, atau bapaknya AHY, ini mantan presiden. Oke. Yang dia punya informasi yang banyak informasi, dia baik dalam maupun luar negeri, dia kapasitasnya sebagai mantan presiden, dia pasti punya basis-basis di mana-mana. Oke. Ini kan akhirnya apa yang saya bilang Anies salah langkah ini, Mas Anies ya salah langkah ini, itu karena itu dia, apakah dia tidak bertanya dalam dirinya, dia tidak berhitung bahwa saya mengambil langkah ini salah, begitu. Tapi yang perlu kita tahu, kita harus lihat Kena adalah siapa otak di balik Majomblang. Oh, dijemblangin. Kita yang perlu kita cari tahu dan harus kita dikupas sebenarnya hari-hari ini adalah siapa Mak Comblang yang paling jitu ini, yang bisa comlangin siapa Anies dengan Caimin. Ini jitu bos. Artinya ini dia perempuan, dia laki-laki, dia muda atau dia tua. Bagi saya ini Mak Comblang yang jitu. Jangan-jangan dia ini juga yang kemarin Mak Comblangin Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Bisa jadi bos. Karena di Pilpres kemarin di 2019 kan Kena tahu. Tetapi kemudian karena selain hal-hal yang paling membuat Republik ini gaduh, tapi ujungnya mereka bisa bertemu. Oke. Tapi apakah kemudian coba kita lihat dari sisi yang berbeda ya? Apakah ini adalah bagian dari upaya untuk mematikan langkah Anies? Karena Caimin ini, meskipun Caimin dipaksakan untuk dicemplangin nih dengan Pak Anies nih, untuk dipaksakan untuk diperjodohkan ini, tetapi kemudian kekuatan Caimin itu kan dia tunggal Pak, tunggalnya itu lari ke kandidat tertentu. Bisa saya kita katakan bahwa Prabowo lah, atau ke Ganjar. Apalagi kan? PKB ini adalah partai pendukung lamanya Pak Prabowo Subianto. Ya.
tidak akan mungkin Caimin dengan begitu mudah untuk berkhianat atau melarikan diri dari seorang Prabowo Subianto. Kalau saya lihat dari sisi yang berbeda, ya seolah-olah kayak seperti ada sebuah permainan catur yang kemudian lagi dibangun oleh para elit-elit politik ini. Bagaimana agar supaya oke Caimin lari ke situ, tapi secara hitungan kekuatan politik, hitungan dukungan politik, Caimin nggak kuat dong. Karena dia punya dukungan di bawah ini, di rakyat ini agak gembos ya. gembos. Dan mereka itu tentu tidak akan mengikuti apa yang menjadi keputusan Caimin. Iya, karena dia makanya tadi di awal saya bilang kalau ini alasan Anies bahwa beliau adalah tokoh utama untuk mengambil suara NU, salah, dan Jawa Timur itu salah. Begitu. Jadi kalau misalnya nanti dipaksakan ini sampai jadi nih, berarti Pak Anies nanti akan menyesal 5 tahun ke depan. Dan akhirnya si perempuan tadi, Iya. iya kan di analogi tadi si perempuan tadi pasti ketawa nggak? Ketawa dong. Ketawa. Bahagia itu. Bahagia ya. Ketawa Termehek-mehek gitu. Termehek-mehek gitu. Apalagi dia mengambil posisi dia di mendapatkan pasangan yang Ya, tepat nih. kalau nggak pasangan minimal dia bergabung dengan teman-teman atau orang-orang yang sukses nanti Iya. menjadi presiden ya. Betul. Artinya dia juga ikut Merasakan kebahagiaan itu dan mengatur kue-kue Pemerintahan. iya. itu luar biasa. Itu luar biasa. Makanya coba Kak Kere, apakah kira-kira menurut Kak Kere bagaimana tuh kalau melihat dari sisi yang berbeda tuh? Selain daripada upaya pencumplangan antara Pak Anies dengan Pak Ahy ini, kalau Pak Anies ini kan dia ini sebetulnya dia bergantung. Yang pertama-tama adalah dia tidak punya kuasa di partai. Dia bukan seorang pendiri partai dan dia tidak punya partai itu. Nah, yang saat ini kan dia hanya mendengar saja kepada mereka yang punya kekuasaan di partai. Misalnya Partai Nasdem, Partai PKS. Kalau Pak Anies ini dia ikut-ikut saja. Apa yang menjadi terbaik dari partai dia ikut. Berbeda dengan Megawati, Pak Prabowo. Mereka punya partai. Ya berbeda dengan Ganjar. Dengan Ganjar. Pak Prabowo. Nah, berbeda karena mereka punya partai. Kalau Pak Ganjar mereka kader partai. Dan dianggap sukses gitu loh jadi pemimpin kan begitu. Kalau Anies ini enggak, dia ini hanya sengaja untuk dipasang aja. Tetapi kemudian dari sisi Kira-kira kalau kita pakai analogi partai begini, jadi Bang Anies ini posisinya itu atau Pak Anies ini posisinya adalah laki-laki ganteng, ya enggak? Oke. Dia cerdas, terus tiba-tiba dilihat oleh perempuan, pengusaha, pemilik modal gitu. Oke. Makanya gua ada pakailah kawan ini, bisa nih mendongkrak partai saya, dia bisa nih tampil lewat partai saya ini banyak yang merapat. Oke. Banyak gadis-gadis yang pasti merapat dan bergabung kan begitu karena melihat suka dengan partai saya karena melihat kegantengan dan kecerdasan Pak Anies. Oke. Nah, saya nggak tahu juga Kena, apakah Pak Anies dia tidur dan dia sholat, dia zikir, dia istihara itu melihat hal-hal, memikirkan hal-hal begini yang Kena bilang tadi dan kita diskusi tadi kan? Gitu. Yang kedua adalah kalau mau saya sampaikan dalam kesempatan ini untuk teman-teman Infosa official ya. Oke. Tadi di awal saya sudah sampaikan, Anies salah itu kenapa? Karena Anies harus tahu bahwa Caimin ini siapa. Ada dua hal yang saya mau sampaikan. Ini sebenarnya peluru ini Kena, cuma karena Infosa tanya ya kita harus jawab. Yang pertama adalah Caimin ini dia pendukung Pak Jokowi 2019 kemarin. Iya enggak? Iya enggak? Artinya basis real ini di bawah pasti mengarahnya ke Pak Jokowi. Ya enggak? Bisa pecah ini barang. Begitu kan? Bisa itu berpartai, Bos. Belum lagi kita bicara kaum Nahdien, gak bakalan kaum Nahdien apalagi terah Gus Dur tidak akan biarkan Caimin ini hidup bebas berkeliaran dan bertertawa ria gitu. Dan apalagi mohon maaf, mau menjadi seorang pemimpin itu tidak boleh minta.
Ya kalau mohon maaf, kalau Caimin kan kemana-mana minta nih. Minta. Terakhir sama minta ke Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo memenang ambil PKB. Itu kan secara tidak langsung minta. Mengemis. Sedangkan para sahabat Nabi saya tidak begitu. Dia takut malah dikasih jabatan. Jadi itu apakah Anies tidak melihat? Iya kan? Ini jadi pemimpin loh begini. Dan Pak Caimin ini juga mesti harus belajar dong. Karena partainya PKB ini identik dengan Islamik ya. Islami. Ya, Islam. Beliau semestinya mesti harus banyak belajar soal kepemimpinan para sahabat-sahabat Nabi. Ya, cuma karena beliau terlalu pragmatis, berpikir ya yang penting saya mau jadi presiden atau wakil presiden, soal kalian itu bahaya. Kalian mau bicara apa, begitu kan maksud saya mau tafsirkan pikiran dia ini. Gitu. Apakah dia berpikir begitu? Kita berdua di dalam kesempatan ini juga kita nggak tahu. Tetapi kemudian kalau misalnya prinsip yang dipegang oleh seorang Caimin ini seperti begitu, itu cukup berbahaya sekali. Ya, oke. Apalagi pemimpin-pemimpin yang berupaya untuk meminta jabatan itu. Betul. Nah, itu cukup berbahaya. Maka sekali. Yang kedua tadi pertama, apakah Anies tidak berpikir itu? Yang kedua, catatan juga ini sekaligus mau kasih catatan ke Bang Anies juga sebenarnya. Oke. Yang kedua ini adalah Caimin itu punya jejak digital yang itu timbul tenggelam. Oke. Kadang dinaikin, kadang diturunin. Tapi sampai hari ini Caimin sendiri itu belum ditetapkan ini dia terlibat atau tidak terlibat. Itu lagi digantung nih bos, oleh aparat penegak hukum. Masalah dugaan korupsi kasus kardus duren pilot project di Papua sana yang diduga kuat. Oke. Caimin terlibat di dalam itu. Di era dia menteri kalau nggak salah di zamannya Pak Transmigrasi ya. Kementerian Transmigrasi di era Pak zaman SBY. Caimin diduga kuat terlibat dan itu sangat berbahaya ketika ini digoreng, dilinding kembali, jadi bola itu dibuang kembali ke lapangan. Tiba-tiba dalam perjalanan, ya hitunglah sudah daftar di KPU lah ya. Iya nggak? Tiba-tiba ini dimainin. Muhaimin Iskandar ditetapkan menjadi tersangka. Maka pertanyaan Kena tadi terkait dengan digembosin atau tidak, atau mau dihalangin tidak, ini bisa terjadi bos. Ketika itu terjadi, Surya Paloh juga tarik diri dong. Saya nggak mau. Ya pasti lah. Itu pasti. Apalagi PKS, maka pertarungan kita nantinya hanya cuma seorang Ganjar dengan seorang Prabowo. Begitu. Karena orang bilang nanti 4 figur, saya bilang pasti 3. 3 ini last minute, ini Anies ini masih dalam keadaan. Iya. Belum pasti. Belum pasti gitu loh. Nah, dan kalau Anies ambil langkah begini, saya pastikan bahwa para simpatisan Anies akan lari ke Pak Prabowo gitu. Pasti. Ini pasti pecah belah ini. Ya. Begitu. Jadi 2 hal itu Kena yang saya sampai detik ini saya nggak tahu Bang Anies atau Pak Anies itu berpikir atau tidak. Tapi kembali lagi yang paling jitu adalah yang laki-laki siapa atau perempuan siapa yang mak comlangin Caimin dengan Bang Anies atau Pak Anies begitu. Itu Kena. Kalau mau dibilang ini menghalang ya pasti. Kena contohnya, masa Kena ini jalan sama si A, sudah makan tidur, sudah enak, dapat kerjaan macam-macam, dapat rezeki, bangun rumah macam-macam dari si A itu, ya kan? Tiba-tiba Kena ini nggak suka dengan saya, kita hanya berteman di awal itu baik-baik saja, tapi karena Kena ini di sini sudah kasih banyak orang, karena Kena ikut si A ini kasih banyak orang kehidupan di situ, tiba-tiba Kena ini mau dukung saya yang tidak sejalan dengan Kena. Ini bagaimana? Teman-teman saya yang ikut saya marah nggak? Marah dong. Atau teman-teman yang ikut Kena itu marah nggak? Marah. Ya. Jadi ini catatan sekaligus jawaban bahwa ini pasti penggembosan, ini pasti akan di akhir dijegal untuk Anies nggak jadi presiden. Semua ini dan hanya 2 kandidat saja. Tapi kayaknya arah-arahnya lari ke sana ya kalau penglihatan saya gitu. Yang saya takutkan adalah yang saya prediksi ini Kena sepertinya nanti AHY jadi wakilnya Ganjar.
Dan ketika ini terjadi, kalau kita bicara soal apa namanya populasi, Oke. populasi, Oke. kan kalau menang Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dipecahin sedikit, ya enggak? Oke. Karena Anies kan di Jawa Barat aja, Jakarta dikit. Jakarta dikit. Di luar Jawa diambil sedikit-sedikit, sisanya dikasih ke Prabowo dan siapa, Anies, kan dapatnya sedikit. Ya enggak? Belum lagi ingat, semua transmigrasi di Indonesia ini rata-rata saudara-saudara kita dari tanah Jawa. Oke. Ya enggak? Oke. Kalau ini dimasifin bahwa kampanye soal kesukuan, ketika mereka memilih atau tidak, Itu pasti. 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 Dan itu nggak ada masalah. Saya orang Maluku, Kena orang Maluku, ya enggak? Kena calon presiden atau gubernur, saya merasa saya bangga, maka saya memilih Kena, wajar-wajar aja. Itu wajar. Yang nggak wajar itu adalah bicara soal sesama Islam, Ya, karena agama, nah, itu yang nggak benar itu loh. setuju. Gitu. Jadi kalau itu terjadi, selesai Kena. Itu. Terima kasih Kena. Jadi itu permasalahannya ya. Tapi kemudian kalau misalnya ini sampai terjadi, ini cukup bahaya ya. Ini pasti ada perkelahian antara pimpinan-pimpinan partai, ini juga cukup pemanas ini. Dan ini masih berlanjut ini Mas. Persoalan Partai Demokrat, Nasdem dan kemudian PKS ini masih terus berlanjut. Nanti kita lihat saja, nanti Partai PKS masih bertahan atau nanti juga menarik diri seperti sama dengan Partai Demokrat. Sekarang kan sudah saling memilih. Tapi yang terakhir itu PKS masih bertahan. Masih bertahan. Karena memang ya PKS masih harus bertahan. Kalau tidak bertahan karena Pak Anies ini kiblatnya PKS. Meskipun seolah-olah hari ini Nasdem yang mengambil catur permainan ini, mengendalikan ini, tetapi kemudian Pak Anies ini kiblatnya PKS, Pak. Ya enggak? Kalau bola itu Pak Anies ini klubnya PKS ya. Ya, klubnya PKS. Tapi jadi, untuk penyelenggara permainan timnas ini ada di Nasdem. Nah, iya. Itu maksudnya. Siap. Jadi kalau klubnya bubar ya tentu pasti itu hancur semua dong. Hancur. Pelatih semua ditarik. Pemain inti ditarik. Ditarik semua. Dan mudah-mudahan jangan sampai terjadi ya, karena ini apalagi akhir-akhir ini kita kalau buka gadget itu kita dibuat pusing aja. Buka apa? Buka gadget. Kita dibuat pusing. Kita pengen untuk mau melihat sesuatu yang lain, tiba-tiba dia muncul lagi. Jadi setiap hari itu para pecinta gadget ini yang suka megang handphone selalu diperhatikan dengan suasana dan situasi bangsa yang kemudian semakin memanas. Nah itu Kak Rey, mungkin itu yang perlu kita bahas malam ini. Siap. Terima kasih Kak Rey sama-sama atas waktunya yang kemudian sudah seharusnya beliau ini dengan cacanya ini, Caca ya. Caca lagi di luar kota. Dia di luar kota. Berarti malam ini kosong ya. Kosong, aman Kena. Aman. Infosa aman. Berarti untuk malam ini kita pakai dulu waktu Kak Rey bersama dengan Caca dulu kan. Siap. Oke teman-teman, itu yang kemudian kita sudah sama-sama bahas bersama dengan Kak Rey. Seperti biasa di channel Info Sosial ini lebih banyak yang ditampilkan di sini tuh Kak Rey, karena pikiran-pikiran beliau itu sangat dibutuhkan oleh Info Sosial. Antu dari SBT Kak? Antu dari SBT. Nah, jadi pikiran-pikiran beliau itu harus banyak dipakai oleh Info Sosial untuk dikonsumsi oleh teman-teman sekalian. Nah demikian untuk konten kali ini teman-teman semua. Nanti kita kembali bertemu di konten-konten berikutnya, dan jangan lupa tinggalkan komentar terbaik Anda di kolom komentar. Saya Kena Komis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.